Ratore menemukan bukti kalau Yufan adalah Yuvraj Virsing Bundela. Ratore dan Meti menolong Muhta karena Muhta hampir diperkosa Yufan. Meti keguguran. Rahasia Yufan terbongkar. Ratore datang ke dokter bedah plastik yang diceritakan Meti untuk mencari tahu kebenaran tentang Yufan. Ratore berkata, "Boleh aku masuk?" Dokter menjawab, "Maaf tuan, jam kerjaku sudah habis." Ratore mengatakan, "Kumohon, 5 menit saja." Ratore masuk ke dalam setelah dokter itu mengizinkannya. Ia mengeluarkan foto Yufan yang ada di ponselnya. Ratore mengatakan, "Dia adalah pasien Anda. Aku ingin tahu seperti apa wajahnya sebelum dibedah plastik." Ratore mengatakan, "Pria ini sedang mempermainkan kehidupan orang. Karena itu aku butuh info tentang dirinya." Dokter mengatakan, "Aku hanya bisa memberi infonya berdasarkan 2 hal, atas persetujuan pasien dan atas permintaan pengadilan. Maaf, aku tidak bisa menolongmu." Dokter itu mencari kunci ruangannya. Ratore mengambilkan kunci yang terjatuh di lantai dan menawarkan bantuan untuk membawakan barang belanjaan dokter sampai ke mobil. Ratore mengambil pensil dan tisu sebelum meninggalkan ruangan itu. Ratore membawakan barang belanjaan dokter itu sampai ke mobil. Ratore mengatakan, "Anda melupakan kuncinya." Ratore mengembalikan kunci tersebut pada dokter, tapi dia sudah membuat cetakan gambar kunci itu di atas tisu menggunakan sebuah pensil. Ratore menduplikat kunci ruangan dokter itu, dan masuk ke ruangan dokter secara diam-diam. Ratore mencari di beberapa berkas hingga akhirnya membuka laptop milik dokter. Dokter itu kembali ke ruangannya untuk mengambil kacamata. Syukurlah dia tidak tahu kalau Ratore sedang bersembunyi di bawah meja kerjanya. Ratore kembali berkutat dengan laptop itu setelah sang empunya meninggalkan ruangan. Ratore melihat sebuah flash disk di atas meja kerja dokter dan menyambungkannya ke laptop. Ada sebuah folder yang berisi foto before dan after pasien. Ratore shock melihat foto before dan after Yuvraj menjadi Yufan. Ratore kemudian menelpon Meti. Ratore mengatakan, "Aku sudah mengetahui kebenarannya. Aku sangat membutuhkanmu, kita sudah terlambat." Meti berkata, "Kenapa paman terdengar sangat marah?" Ratore mengatakan, "Yufan adalah kakakmu, Yuvraj Virsing Bundela. Hanya kau yang bisa menghentikannya." Muhta berteriak karena membayangkan wajah Yuvraj sebelum operasi plastik yang sedang menyetir mobil. Yuvi menenangkannya dan membawa Muhta menginap di sebuah hotel. Yuvi mematikan ponsel Muhta dan menukar obat resep dokter milik Muhta dengan obat bius. Muhta merasa sangat pusing. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter. Namun Yuvi mengejutkannya dengan memakai topeng wajah Yuvraj di koridor hotel. Yuvi berkata, "Hai Muhta, aku adalah temanmu, Yufan, maksudku Yuvi." Yuvi memaksa Muhta masuk ke dalam lift dan membawanya ke lantai paling atas. Yuvi berkata, "Kau dan ibuku sudah mengirimku ke penjara. Sekarang kau juga harus pergi ke tempat ibuku." Muhta mengatakan, "Kau menjijikkan. Perubahan wajahmu tidak merubah sikapmu." Yuvi berkata, "Aku tidak ingin berubah. Ini adalah bagian dari rencana balas dendamku." Ratore berhasil masuk ke kamar Muhta setelah mendapat info dari resepsionis. Tapi tidak ada Muhta. Resepsionis itu menyusul Ratore dan memberitahu bahwa Yuvi membawa Muhta ke atap gedung. Yuvi berkata, "Muhta, kau harus lenyap sekarang." Ratore datang dan berkata, "Yufan." Muhta berteriak, "Ayah!" Muhta ingin berlari ke arah ayahnya, tapi Yuvi berhasil menangkap dan mengeluarkan sebilah pisau untuk menyandera Muhta. Meti berkata, "Yuvi, berhenti. Lenyapkan saja aku karena kau ingin balas dendam pada ibu kita." Yuvi berkata, "Kalian semua bodoh." Yuvi menceritakan bagaimana dia menjebak Vishnu dan membuat Akash dan Vishnu berkelahi. Yuvi mengatakan, "Hari ini Muhta harus lenyap." Muhta berhasil melepaskan diri. Ratore langsung menghajar Yuvi hingga babak belur dan terjatuh tak berdaya. Ratore berlari ke arah Muhta dan mereka berpelukan. Tapi Yuvi melihat pisau tergeletak di dekatnya dan berdiri untuk menusuk Muhta atau Ratore, namun Meti menahan tangan Yuvi. Yuvi menepis tangan Meti hingga Meti berputar-putar dan jatuh di lantai dengan posisi telungkup.
Meti menjerit kesakitan. Muhta berlari ke arah Meti. Ratore kembali menghajar Yuffie dan bersiap untuk menikamnya. Ratore berkata, "Aku tidak akan mengulangi kesalahan dengan membiarkanmu tetap hidup." Muhta berteriak, "Ayah!" Ratore tidak jadi menikam Yuffie dengan pisau. Ia berlari ke arah Meti dan membawanya pergi dari tempat itu. Yuffie memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Ratore dan Bemuhta membawa Meti ke rumah Bundela. Damini dan keluarga Takur bergegas ke rumah Bundela setelah mendapat info dari Ratore melalui telepon. Damini menghampiri dokter yang baru saja memeriksa keadaan Meti. Dokter berkata, "Lukanya sudah membaik, dia butuh istirahat malam ini. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan bayinya." Semua orang shock mendengarnya. Damini kemudian menghampiri Meti yang sedang menangis di kamarnya. Meti berkata, "Akas memintaku untuk tidak keluar tapi aku tidak mendengarkannya. Dia berkali-kali memintaku untuk menjauh dari Yufaan. Tapi aku telah tidak mendengarkan dan melenyapkan bayi kami." Akas masuk dan menanyakan kabar Meti. Meti meminta maaf kepada Akas. Banyak hal yang dikatakan Akas dan kemudian Akas duduk di luar dalam kondisi hujan deras, berusaha melupakan rasa sedih dan dukanya. Untuk episode selanjutnya, silakan kalian klik tombol lonceng di channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih.